Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Arinia Alatia dari Prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan peran antropologi dalam memahami keberagaman masyarakat. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum yang ketiga mata kuliah Teknologi Pembelajaran. Nah, kalian tahu nggak apa itu antropologi dan bagaimana peranannya? Dan kalian tahu nggak sih kalau antropologi itu salah satu peranannya dapat untuk memahami keberagaman masyarakat? Bagi kalian yang nggak tahu, kalian simak baik-baik ya video saya ini. Oke. Baik rekan-rekan, pertama kali yang akan saya bahas adalah terkait dengan pengertian antropologi. Pengertian antropologi ini berasal dari bahasa Yunani, dari asal kata anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Sehingga secara etimologi, antropologi memiliki arti ilmu yang mempelajari tentang manusia. Menurut Kunchoro-Ningrat, antropologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang umat manusia pada umumnya dengan cara mempelajari bentuk fisik, warna, masyarakat, dan kebudayaan yang dihasilkan. Oke, pembahasan selanjutnya adalah terkait masyarakat dan keberagaman. Pertama-tama kita akan membahas tentang masyarakat dulu kali ya. Masyarakat kan pasti udah pernah denger kan kata-kata masyarakat gitu loh. Tapi kalian tahu gak sih sebenarnya apa arti masyarakat sendiri gitu loh? Dan sebenarnya masyarakat tuh punya ciri-ciri loh. Tapi kalian tahu nggak? Oke, bakal aku kasih tahu di sini. Pengertian masyarakat dalam bahasa Inggris, masyarakat berasal dari kata society yang berarti kawan. Sedangkan menurut ilmu sosial, definisi masyarakat ini tuh diperlihatkan atau disampaikan melalui para ahli. Salah satunya adalah Kunchoro-Ningrat. Kunchoro-Ningrat ini mendefinisikan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang saling berinteraksi dan saling bergaul. Selanjutnya kita akan membahas tentang keberagaman. Keberagaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keberagaman berasal dari kata beragam yang mana artinya bermacam-macam, berwarna-warni, dan banyak ragamnya. Sedangkan dalam ilmu sosial, keberagaman merupakan sebuah kondisi di mana di dalam masyarakat terdapat perbedaan-perbedaan dari berbagai bidang seperti suku, bahasa, budaya, ras, agama, dan kebudayaan. Dari penjelasan tadi, kita tahu bahwa masyarakat dan keberagaman memiliki hubungan yang sangat erat. Hal ini dilihat dari kondisi Indonesia sendiri yang memiliki keberagaman yang sangatlah tinggi, sesuai dengan nama Indonesia yakni negara bangsa atau nation state. Namun, keberagaman ini ternyata membawa dampak bagi bangsa Indonesia, yakni adanya dampak positif dan adanya dampak negatif. Nah, disinilah peran antropologi dalam mengkaji keberagaman Indonesia. Kira-kira apa ya peran antropologi? Sebelum kita tahu apa itu peran antropologi, mari kita lihat gambar yang akan saya tunjukkan setelah ini. Oke, gambar yang ada di atas saya ini merupakan konflik yang terjadi di masyarakat akibat adanya keberagaman. Konsep keberagaman merupakan sesuatu hal yang bersifat berbeda satu dengan yang lainnya. Keberagaman ini jelas menimbulkan sebuah konflik di masyarakat, sehingga perlu adanya peran antropologi dalam mengkaji setiap permasalahan yang ada di masyarakat atau pola-pola yang seharusnya dipelajari sehingga meminimalisir terjadinya sebuah konflik atau meminimalisir terjadinya sebuah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Berikut peran-peran antropologi dalam memahami keberagaman masyarakat. Yang pertama yaitu dapat mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat baik secara universal maupun secara kesukubangsaan.
Yang kedua, dapat mengetahui kedudukan serta peran yang harus dilakukan sesuai dengan harapan masyarakat dari kedudukan yang disandungnya. Ya, yang ketiga adalah dapat memperluas wawasan terhadap tata pergaulan umat manusia. Ya, dan yang terakhir adalah dapat mengetahui terkait problematika apa sih yang ada di dalam masyarakat dan memiliki inisiatif atau pemecahan masalah terhadap problematika yang ada di masyarakat. Nah, kalau sudah tahu, mari kita kembali ke gambar berikut ini. Yap, ini adalah gambar konflik yang sudah saya tayangkan di Tempo detik yang lalu. Menurut kalian, apa sih peran antropologi dalam menghadapi konflik-konflik ini? Apa ya kira-kira? Oke, kan saya kasih tahu. Yang pertama adalah mengambil inisiatif dalam menyelesaikan problematika tersebut lah ya. Nah, yang kedua adalah antropolog dapat mempelajari kasus tersebut dan digunakan sebagai bahan pengingat atau bahan hal yang harus dihindari di kemudian hari. Nah, yang ketiga adalah memberikan pemahaman terkait konflik adalah sebuah hal yang wajar di dalam masyarakat dan akan terus terjadi di masyarakat, mengingat bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang amat sangat majemuk dan beragam, sehingga adanya konflik merupakan hal yang wajar atau perlu kita siasati bagaimana caranya untuk tidak terulang kembali konflik tersebut. Yang keempat adalah menganalisis pola-pola sebab musabab dan solusi di kemudian hari, sehingga kita tahu apa sih permasalahan ini tuh awalnya tuh dari mana, permasalahan ini tuh asalnya dari mana, dan bagaimana cara kita untuk menyelesaikan permasalahan yang sama ataupun yang saling berkaitan di kemudian hari. Semoga materi yang saya jelaskan ini dapat memberikan wawasan baru bagi rekan-rekan sekalian. Apabila rekan-rekan ingin berkomentar, enggak harus berkomentar ya, atau memberikan feedback pada video saya ini, sehingga kita dapat sama-sama belajar dan memberikan kritik dan saran atas materi yang kita bahas di video ini. Terima kasih.